Dalam kehidupan yang semakin bising oleh ambisi, persaingan, dan tuntutan dunia, banyak orang kehilangan arah tanpa menyadarinya. Mereka berjalan cepat, namun tidak tahu apa yang sedang dikejar. Mereka terus bergerak, namun hatinya tetap diam di tempat yang sama. Saat itulah, kita membutuhkan suara dari seseorang yang tidak tertarik pada hiruk-pikuk dunia sang bijak. Sosok yang tidak selalu terkenal, tidak selalu dihormati publik, bahkan mungkin tak dikenali siapapun, namun kata-katanya mampu menembus akar kesadaran terdalam. Sang bijak tidak berbicara dari gelar ataupun pencitraan. Ia berbicara dari pengalaman batin yang pernah membuatnya jatuh, bangkit, menangis, memahami, lalu tersenyum tanpa alasan apapun. Ia bukan yang selalu tahu teori hidup, tapi ia pernah menyentuh rasa terdalam hingga menemukan makna di balik setiap peristiwa. Nasihatnya bukan untuk menjadi orang hebat, melainkan menjadi manusia yang utuh. Dalam narasi ini, kita akan memasuki perjalanan batin, sebuah pesan lembut namun kuat, yang mengingatkan kita bahwa hidup tidak hanya tentang siapa yang menjadi pemenang, tetapi siapa yang mampu menemukan damai di dalam diri sendiri. Sebelum kita mulai, tenangkan pikiranmu, tarik napas perlahan, dan izinkan kata-kata ini masuk seperti embun yang jatuh di pagi hari, karena nasihat dari sang bijak tidak datang untuk menggurui, tetapi mengajakmu melihat dirimu sendiri dari sudut yang belum pernah kamu sadari. Nasihat ini hadir bukan untuk membuatmu kagum, tetapi membuatmu kembali mengenali dirimu yang mungkin hilang selama bertahun-tahun. Maka, dengarkanlah bukan hanya dengan telinga tetapi dengan seluruh isi hatimu, sebab ada sebagian jawaban yang hanya dapat dipahami oleh jiwa, bukan logika. Sang bijak berkata, banyak orang ingin bahagia, tapi sedikit yang mau mempelajari lukanya sendiri. Kita sering mencari ketenangan dari luar, hubungan baru, pencapaian, harta, pujian, validasi, atau pelarian sesaat. Namun seperti memindahkan barang berantakan dari ruang tamu ke gudang, luka itu tetap berada di dalam rumah batin kita. Kita tidak benar-benar membuangnya, kita hanya memindahkan tempatnya. Sang bijak mengajarkan bahwa luka bukan musuh. Ia adalah guru yang datang paling pertama dan pergi paling akhir. Bila kita terus menghindarinya, kita akan tetap menjadi anak kecil yang tumbuh tubuhnya, namun jiwanya tertinggal. Kedewasaan bukan ditentukan dari umur, tetapi dari seberapa berani kita menerima rasa sakit tanpa berubah menjadi kejam, dan seberapa mampu kita memaafkan diri sendiri lebih dulu sebelum dunia memaafkan kita. Ia melanjutkan, banyak orang terlihat kuat bukan karena mereka tidak terluka, tetapi karena mereka sudah berhenti menjadikan luka sebagai alasan untuk melukai orang lain. Kita hidup dalam dunia yang cepat dan kompetitif, di mana menang dianggap lebih penting daripada menjadi baik. Namun sang bijak menegaskan bahwa kualitas jiwa jauh lebih bernilai daripada kemenangan yang hanya bertahan sementara. Ego sering membuat kita lupa bahwa hidup bukan tentang membuktikan diri kepada siapapun. Seseorang yang sibuk membuktikan diri sesungguhnya sedang dikuasai ketakutannya sendiri. Sedangkan seorang yang benar-benar matang memahami bahwa diam pun bisa menjadi kemenangan dan mundur bisa menjadi bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Lalu sang bijak menutup bagian ini dengan kalimat yang sangat tajam namun penuh kehangatan. Jika kamu bisa berdamai dengan luka, maka dunia tidak lagi memiliki senjata untuk menjatuhkanmu. Sang bijak berkata, jangan takut pada kesendirian, karena di sanalah suara hatimu berbicara paling jujur. Di zaman yang penuh kebisingan, banyak orang tidak nyaman diam terlalu lama. Mereka ketakutan menghadapi pikirannya sendiri. Padahal kedamaian bukan datang dari banyaknya keramaian, tetapi dari kemampuan untuk duduk dalam keheningan tanpa merasa tersesat. Ia menjelaskan bahwa keheningan adalah ruang medis bagi jiwa, tempat di mana pikiran berhenti bertarung dengan perasaan dan keduanya mulai saling mendengarkan. Di sana kamu tidak perlu menjadi siapapun, tidak perlu terlihat sempurna, tidak perlu berkompetisi, dan tidak perlu menyembunyikan kekurangan. Keheningan adalah ruang yang hanya menerima kejujuran, bukan pencitraan. Dalam keheningan kamu akan mulai menemukan hal-hal yang selama ini sulit kamu pahami. Mengapa sesuatu terasa menyakitkan? Mengapa kamu sulit melepaskan? Mengapa kamu takut gagal? Mengapa kamu menyimpan amarah?
Mengapa kamu merasa tidak cukup? Namun sang bijak memperingatkan bahwa banyak orang gagal menemukan kekuatannya karena mereka menolak jeda, ingin hasil cepat, ingin jawaban instan, dan ingin semua masalah selesai tanpa proses. Padahal hanya proseslah yang bisa membentuk kedalaman jiwamu, bukan hasil akhirnya. Lalu ia berkata pelan namun tegas, segala sesuatu yang tumbuh dalam keheningan akan berdiri paling kokoh dalam badai kehidupan. Keheningan bukan tanda pasrah, tapi tanda siap melihat dunia dari mata batin, bukan dari mata ketakutan. Sang bijak lalu menatap jauh ke langit, seolah melihat masa lalu siapa saja yang sedang mendengarkannya. Kemudian ia berkata, setiap manusia membawa luka, tetapi bukan luka yang menentukan siapa dirimu, melainkan bagaimana cara kamu merawatnya. Menurutnya luka batin tidak akan sembuh hanya karena waktu berlalu. Waktu memang membuat kita terbiasa, tetapi hanya kesadaran dan penerimaan yang benar-benar menyembuhkan. Banyak orang menutupi luka dengan sibuk bekerja, bercanda, menyalahkan keadaan, ataupun berpura-pura kuat di hadapan dunia. Namun kedalaman hati tidak bisa dibohongi. Ia melanjutkan bahwa ada 3 langkah penyembuhan sejati. 1. Akui lukamu. Tidak perlu menyangkal atau merasa lemah. Rasa sakit adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. 2. Belajar dari sebabnya. Jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi mulailah bertanya, apa makna yang ingin disampaikan hidup melalui ini? 3. Lepaskan dengan penuh kesadaran. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak membawa racun itu lebih jauh ke masa depanmu. Kemudian sang bijak berkata, banyak orang berharap orang lain meminta maaf, memperbaiki atau kembali, padahal penyembuhanmu bukan tanggung jawab orang lain. Itu adalah hadiah yang harus kamu berikan kepada dirimu sendiri. Ia mengingatkan bahwa setiap luka, jika dipahami, bisa menjadi kunci kebijaksanaan. Justru mereka yang pernah terluka dan berhasil berdamai akan menjadi pribadi yang paling kuat, karena kekuatannya lahir bukan dari kemenangan, tetapi dari pemahaman hati. Jangan benci masa lalumu, katanya, karena tanpa itu kamu tidak akan menjadi dirimu yang hari ini sedang belajar menjadi lebih bijak. Sebelum sang bijak beranjak pergi, ia memberikan nasihat terakhir, yang katanya hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling kuat, paling pandai, atau paling dihormati. Kehidupan ini adalah tentang siapa yang paling mampu memahami dirinya sendiri. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan dan kedamaian bukan dicari di luar, tetapi dibangun di dalam. Mereka yang hanya mengejar validasi dunia luar akan terus merasa kurang. Meski sudah mendapatkan banyak hal, namun mereka yang hidup sesuai nilai, tujuan, dan kejujuran hati akan menemukan kekayaan batin yang tidak bisa dicuri siapapun. Lalu sang bijak memberikan amanat terakhir. 1. Jadilah tuan bagi pikiranmu. Jangan biarkan ketakutan atau asumsi mengendalikan hidupmu. 2. Jadilah penjaga bagi hatimu. Jangan biarkan kebencian tumbuh, meski ada banyak alasan untuk membenci. 3. Jadilah pemimpin bagi langkahmu. Jangan hanya berjalan mengikuti orang lain, tapi pahami kemana jiwamu ingin menuju. Sebelum pergi, ia menutup dengan kalimat yang sangat menyentuh. Yang kamu cari sebenarnya sudah berada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu memberanikan diri untuk melihatnya dengan jujur. Setelah itu ia melangkah perlahan, menghilang di balik cahaya senja, meninggalkan pesan abadi. Hiduplah dengan sadar, bertindaklah dengan niat, dan sayangilah dirimu. Karena disitulah rumah sejati,